Selamat pagi semua, saya Vika Yunivita dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, Divisi Farmakologi dan Terapi, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai farmakoterapi untuk pasien-pasien diabetes mellitus. Sebelumnya, teman-teman semua sudah tahu kenapa kondisi diabetes mellitus ini harus diobati. Karena pada dasarnya, pasien DM ini memiliki kondisi hiperglikemi. Dan apabila tidak ditangani, kondisi hiperglikemi ini akan menyebabkan komplikasi yang beragam, seperti retinopati, nefropati, dan gangguan kardiovaskuler. Dan komplikasi ini juga memiliki prevalensi yang tinggi, baik morbiditas maupun mortalitas penyakit di Indonesia. Secara garis besar, untuk memudahkan kita mengingat dan mengenal obat untuk diabetes mellitus ini, kita bagi pengobatannya menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok obat yang menyebabkan hipoglikemi dan kelompok obat yang tidak menyebabkan hipoglikemi. Pada kelompok obat yang menyebabkan hipoglikemi, itu ada 3 kelompok. Yang pertama, insulin injection. Yang kedua, obat hipoglikemi oral. Yang ketiga, obat hipoglikemi injection. Golongan yang kedua, obat non-hipoglikemi. Ada 2 golongan. 1. Kelompok obat yang oral dengan 5 golongan, dan 2. Kelompok obat injek dengan 1 golongan. Kita mulai dengan insulin. Insulin berdasarkan klasifikasi produk yang dihasilkan dan ada di pasaran itu ada 2 garis besar. Yang pertama, human insulin. Yang kedua, insulin analog atau sering disebut sebagai insulin rekombinan DNA teknologi. Klasifikasi insulin berdasarkan waktu kerjanya ada berbagai macam kelompok. Ada yang bilang 2 kelompok besar, ada yang bilang 3 kelompok besar. Tapi pada intinya, teman-teman semua tidak boleh bingung. Karena 2 kelompok besar itu biasanya disebut short acting dan long acting, dan kelompok yang berikutnya itu mixed insulin. Kadang orang yang memasukkan mixed insulin ini hanya menyebutkan bahwa ini kombinasi antara short dan long acting. Nah, kita akan bahas satu-satu. Untuk short acting insulin ada 2 kelompok. Kita tahu ada short acting insulin analog. Nah, untuk kelompok ini biasanya referensi ada yang menyebutkan bahwa kelompok ini juga disebut very rapid acting insulin. Dan referensi lain menyebutkan kelompok ini adalah ultra short acting insulin. Kenapa disebutkan very rapid atau ultra short? Karena insulin golongan ini memiliki durasi yang onset yang sangat cepat. Bekerja dalam waktu 10 menit setelah injeksi dan akan berada di dalam kadar konsentrasi puncak dalam waktu 1 jam. Obat insulin injeksi yang masuk dalam short acting insulin ini contohnya adalah insulin lispro, insulin aspart, dan insulin glulisin. Obat ini durasinya berkisar 3-4 jam setelah pemberian obat. Dan biasanya penggunaannya dikombinasikan dengan insulin yang intermediate acting. Kelompok kedua yaitu short acting regular insulin.
Kelompok ini biasanya disebut dengan human regular dengan onset yang lebih lama daripada yang short-acting insulin analog. Berkisar setengah jam setelah pemberian subkutan. Dan berada dalam konsentrasi puncak setelah sekitar 2-5 jam. Durasinya pun lebih panjang, sekitar 4-10 jam di dalam tubuh. Sama seperti yang short-acting insulin analog, human regular insulin ini biasanya dikombinasikan juga dengan intermediate acting insulin. Berikutnya adalah intermediate acting insulin. Intermediate acting insulin sering dikenal sebagai human NPH. Insulin ini bekerja mulai 1 jam setelah pemberian dan berada di dalam kadar puncak setelah 6-12 jam pemberian. Intermediate acting insulin ini bekerja kurang lebih 10-24 jam. Biasanya digunakan pada saat tidur, pada saat akan tidur malam, atau sebelum sarapan pagi. Namun bisa juga diberikan 2 kali bersama kombinasi dengan obat yang short-acting insulin analog. Berikutnya long-acting insulin. Long-acting insulin ini merupakan insulin rekombinan DNA teknologi. Bekerja berdasarkan presipitasi pada pH tubuh. Insulin ini bekerja sekitar setengah sampai 1 jam lebih setelah pemberian. Karena durasinya yang panjang, insulin ini tidak memiliki kadar puncak, tetapi flat dari saat mulai bekerja sampai durasi 24 jam. Karena durasi yang panjang ini, long-acting insulin tidak bisa digunakan bersama insulin lain. Pada long-acting insulin ini ada beberapa sediaan seperti insulin detemir, insulin garglin, dan insulin degludec. Untuk mix insulin tidak akan dibahas di sini karena pada dasarnya mix insulin ini yang telah disebutkan tadi merupakan kombinasi antara short-acting insulin dan intermediate acting insulin. Pada saat pemberian insulin pada pasien-pasien DM, jangan dilupakan ada efek samping yang harus kita waspadai apabila terjadi pada pasien yang diberikan insulin tersebut. Di antaranya, 1 adalah hipoglikemi, kedua hipokalemi, ketiga peningkatan berat badan, adanya udem atau retensi cairan dalam tubuhnya, atau alergi akibat penggunaan insulin yang berasal dari animal, dan kejadian lipodistrofi akibat pemberian insulin injeksi yang di satu tempat. Di pasaran terdapat 2 bagian insulin. Yang pertama human insulin, yang kedua analog insulin. Sediaannya berupa cairan yang terdiri dari 100 unit per mililiter dengan sediaan 1-3 ml per tabung. Berdasarkan durasi kerja, insulin ini dibagi menjadi 2 bagian besar, dan 1 bagian besar ini dibagi lagi menjadi bagian kecil. Untuk bagian besar short-acting insulin dibagi menjadi very rapid acting insulin dan rapid acting insulin.
Untuk long acting insulin dibagi menjadi intermediate acting insulin dan long acting insulin. Dan yang terakhir, mixed insulin yang merupakan kombinasi antara rapid acting insulin dan long acting insulin. Untuk very rapid acting insulin, sediaannya biasanya dinamakan Lispro atau Humalog, dan satu lagi Aspart atau Novolog. Very rapid acting insulin ini bekerja kurang lebih 15 menit setelah diinjeksi dengan durasi hampir 1 jam dan berakhir 3-4 jam di dalam tubuh. Pemberian very rapid acting insulin ini disarankan 15 menit sebelum makan. Dapat dikombinasikan dengan intermediate acting insulin berupa NPH, lente atau ultra lente. Selalu cek kadar gula darah sebelum pemberian Humalog dan Novolog ini. Sesuaikan dosis yang diberikan berdasarkan kadar gula darah tadi yang diperiksa, makanan yang akan dikonsumsi, dan olahraga yang telah dilakukan. Jangan gunakan insulin ini apabila dari tabung sudah terlihat agak buram. Dalam pemakaian kombinasi selalu ambil Humalog dan Novolog dulu terlebih dahulu dibandingkan insulin lainnya. Short rapid acting yang kedua adalah regular insulin. Regular insulin ini merupakan solusi yang bening, memiliki onset kerja kurang lebih 30 menit setelah pemberian, mempunyai konsentrasi puncak tercapai pada jam ketiga sampai 5 jam setelah pemberian dan berakhir dalam tubuh sekitar 6-10 jam. Disarankan pemberian rapid acting insulin reguler ini 30 menit sebelum makan. Obat ini bisa dikombinasikan dengan intermediate insulin lainnya, tapi tidak boleh digunakan bersama long acting insulin yaitu Gargin. Regular insulin ini merupakan yang paling stabil dan selalu simpan di refrigerator apabila belum dibuka. Selalu cek kemasan dan jangan gunakan apabila setelah terlihat agak buram. Selalu mengambil pertama kali regular insulin apabila akan dikombinasikan dengan insulin lainnya. Intermediate acting insulin ada 2 jenis yaitu NPH dan lente. Intermediate acting insulin ini terlihat dalam suspension yang agak buram dan oleh sebab itu selalu dimix dulu sebelum digunakan. Bekerja 1 jam setelah penggunaan dengan konsentrasi puncak berkisar 6-12 jam dan berada di dalam darah sampai 24 jam. Selalu gunakan obat ini sebelum sarapan, namun bisa juga digunakan pada saat tidur malam, sebelum tidur malam. Obat ini bisa juga dikombinasikan dengan short acting insulin. Sekarang long acting insulin atau yang sering disebut Gargin. Gargin insulin merupakan solusi insulin yang terlihat bening. Akan bekerja 1 jam setelah pemberian secara injeksi dan tidak memiliki kadar puncak, tapi terlihatnya flat dan akan rilis secara perlahan lebih dari 24 jam setelah pemberian. Insulin Gargin tidak boleh dikombinasikan dengan insulin lainnya. Selalu mengkonsulkan kepada supervisi dokter apabila akan mengganti dosis atau obat dari Gargin ini.
Ya, berikutnya kita akan mengisi tabel sesuai yang sudah diberikan pada teman-teman semua. Oke, dalam tabel ini disebutkan klasifikasi insulin, kemudian bagaimana karakteristiknya. Tuliskan juga nama obatnya di kolom sebelah kanan untuk masing-masing kategori. Jangan lupa dituliskan efek samping secara keseluruhan untuk insulin ini. Berikutnya mengenai oral hypoglycemic agent. Oral hypoglycemic agent ini pertama adalah golongan yang insulin secretagogue. Insulin secretagogue ini ada dua, yaitu sulfonylurea dan meglitinib. Untuk sulfonylurea, obat ini bekerja pada pintu ATP-K di sel beta pankreas sehingga menyebabkan kalsium influx dan insulin rilis dari sel beta tersebut. Adapun efek samping dari golongan ini adalah hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Generasi pertama dari golongan sulfonylurea adalah tolbutamide. Sayang, obat-obat selain tolbutamide sudah tidak ada di pasaran. Dan tolbutamide ini satu-satunya first generasi yang masih ada sampai sekarang. Tolbutamide ini memiliki efek half-life kurang lebih 4-5 jam dengan durasi sekitar 6-10 jam. Tolbutamide ini biasanya dipakai untuk menurunkan basal insulin. Berjalannya dengan waktu, ditemukan pula second generation dari sulfonylurea dengan kelebihan memiliki onset of action yang lebih cepat, dapat menurunkan basal insulin maupun menurunkan postprandial glucose. Second generasi ini memiliki half-life sekitar 3-5 jam dan bisa bekerja sampai 24 jam. Jadi penggunaannya cukup 1 kali sehari. Obat yang masuk ke dalam second generasi ini adalah glyburide atau sering dikenal sebagai glibenclamide. Sediaannya mulai dari 1,25 sampai 20 mg untuk per hari. Glibenclamide ini punya kelebihan dibandingkan yang lain karena glibenclamide ini sangat minimal, bisa melewati barrier plasenta sehingga bisa dipakai oleh gestasional diabetes. Kemudian obat yang berikutnya adalah gimepiride. Glimepiride biasa sering dikenal sebagai obat amiril. Obat ini bisa digunakan 1-8 mg per hari. Kemudian glikasid juga sekitar 40-80 mg per hari. Sedangkan glipizid sediaannya bisa sampai 5-40 mg per hari. Namun untuk yang sediaan extended release yang sering dikenal glucotrol itu sediaannya cukup 5-20 mg per hari. Golongan insulin secretagogue yang kedua disebut meglitinib atau non-sulfonylurea. Bekerja pada reseptor yang mirip tapi berbeda dengan sulfonylurea.
yaitu pada pintu K, memblok pintu K, sehingga juga sama meningkatkan kalsium influx pada sel dan menyebabkan keluarnya insulin dari sel beta pankreas. Meglitinid ini mempunyai onset yang lebih cepat daripada sulfonylurea. Namun durasinya lebih pendek, tapi harganya lebih panjang, lebih mahal. Efek sampingnya pun sama, menyebabkan hipoglikemi dan peningkatan berat badan. Dua golongan obat pada meglitinid ini antara lain nateglinid, sering disebut dalam nama dagang Starlix, digunakan 3 kali sehari dengan dosis mulai dari 180 sampai 360 mg per hari. Dengan memiliki waktu paruh sekitar 1 jam, dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui ginjal dengan 16% metabolit tidak diekspresikan dalam bentuk unchanged drug. Obat kedua yaitu repaglinid. Repaglinid ini tersedia dalam dosis 0,5 sampai 16 mg per hari. Memiliki waktu paruh sekitar 1 jam, sama dengan nateglinid. Dan durasi onsetnya sekitar 4-7 jam. Sama metabolisme juga di hati dan utama dan di ginjal sekitar 10%. Obat-obat yang insulin secretagogue ini memang bekerja untuk meningkatkan produksi insulin sebelum makan. Jadi obat-obat insulin secretagogue ini harus dimakan sebelum makan, agar setelah reaksinya atau responnya telah mengeluarkan insulin terlebih dahulu sebelum makanan itu masuk ke dalam tubuh pasien. Sulfonylurea's medication increases your body's production of insulin before you eat. Your pancreas naturally produces insulin, which sends signals to your cells to absorb glucose from the food. When you have type 2 diabetes, your body is less responsive to insulin. Your cells cannot absorb enough glucose, causing it to build up in your bloodstream. A high blood glucose level over a long period of time can lead to serious health complications. To help prevent high blood glucose levels, sulfonylurea's medication tells your pancreas to produce more insulin. This extra insulin allows your cells to absorb glucose from your bloodstream, helping you maintain healthy blood glucose levels. Kelompok ketiga dari obat hipoglikemik adalah hypoglycemic injection. Golongan yang masuk dalam kelompok ini adalah amilin analog atau peptid analog. Dari pasaran, obat ini salah satunya adalah pramlintide. Obat ini memiliki mekanisme kerja menghambat sekresi glukagon, memperlambat pengosongan lambung, dan meningkatkan rasa kenyang. Obat ini diberikan secara subcutaneous injection dengan waktu paruh berkisar 50 menit. Obat ini dimetabolisme dan juga diekskresikan oleh ginjal, memiliki efek samping berupa mual dan hipoglikemia. Sediaannya mulai dari 15 sampai 60 mikrogram per hari yang digunakan sesaat sebelum makan. Tugas kedua berikutnya adalah
membuat klasifikasi obat hipoglikemik oral dan obat hipoglikemik injectable. Masing-masing kategori disebutkan klasifikasinya. Dari setiap klasifikasi dituliskan nama obat, mekanisme of action, dan obat yang tersedia dengan dosis yang ada di pasaran. Berikutnya adalah kelompok kedua, obat-obat untuk diabetes mellitus yang tidak menyebabkan efek samping hipoglikemi, atau kita masukkan dalam kelompok non-hypoglycemic agent. Tadi di awal telah disebutkan ada 5 golongan. Nah, golongan pertama yaitu biguanid. Biguanid ini mempunyai mekanisme of action menstimulus enzim AMPK di hati sehingga menghambat gluconeogenesis di hati, kemudian meningkatkan penggunaan glukosa di periferal tisu seperti di otot atau sel lemak. Golongan biguanid ini yang terkenal adalah obat metformin atau glucophage. Obat ini memiliki waktu puncak sekitar 2 jam dengan half-life untuk yang sediaan biasa itu sekitar 4-5 jam saja. Sehingga penggunaan 2 atau 3 kali per hari dibutuhkan pada pasien-pasien yang menggunakan obat ini. Obat ini tidak berikatan terhadap plasma protein dan diekskresikan dalam bentuk utuh, belum dimetabolit, melalui ginjal dan keluar bersama urin. Efek samping yang sering terjadi pada penggunaan metformin ini adalah diare, mual, dan apabila dalam penggunaan yang lama bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12. Dan pada penggunaan obat pada pasien dengan gangguan ginjal, biasanya yang grade 4 itu bisa menyebabkan lactic acidosis. Nah, biguanid ini adalah dikenal sebagai obat pilihan pertama untuk DM tipe 2. Metformin medication reduces the amount of glucose released by your liver. When you have type 2 diabetes, your body is less responsive to insulin. Your cells cannot absorb enough glucose, causing it to build up in your bloodstream. A high blood glucose level over a long period of time can lead to serious health complications. Your body's primary source of glucose comes from the food you eat. Your liver also releases glucose. Metformin targets the liver, signaling it to slow the release of glucose. It also helps cells use the glucose available in the blood. This two-step action helps to reduce your blood glucose level. Berikutnya, golongan yang masuk kepada obat hipoglikemik non-hypoglycemic agent adalah thiazolidinedione. Obat ini merupakan agonis reseptor peroxisome proliferator activated receptor gamma, yang merupakan reseptor di dalam nukleus pada sel lemak, sehingga sel ini menghasilkan insulin sebagaimana insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Obat ini yang harus diingat adalah bahwa obat ini aman untuk pasien dengan gangguan ginjal.
namun memiliki efek samping peningkatan berat badan, bisa menyebabkan edema, gangguan dari jantung, dan toksisitas terhadap hepar. Ada 2 obat dalam golongan ini, yaitu pioglitazone. Pioglitazone ini bisa digunakan pada dosis 15-30 mg per hari. Dan untuk rosiglitazone bisa digunakan 2-8 mg per hari. Thiazolidinedione ini merupakan satu-satunya obat oral yang non-hipoglikemik yang bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Berikutnya, kelompok yang masuk kelompok non-hypoglycemic agent adalah golongan alpha-glucosidase inhibitor. Golongan ini menyebabkan perlambatan absorpsi karbohidrat di usus. Karena kerjanya di usus, maka efek sampingnya pun berkaitan dengan absorpsi nutrien di saluran pencernaan, seperti malabsorption, kemudian flatulen, diare, atau abdominal bloating. Obat ini dikontraindikasikan untuk pasien dengan gangguan ginjal. Terbalik dengan tadi golongan thiazolidinedione. Salah satu obatnya adalah akarbose. Akarbose ini biasanya digunakan dengan dosis 50-100 mg 2-3 kali per hari yang diminum sebelum makan. Atau miglitol dalam dosis 20-50 mg 3 kali per hari. The human blood sugar level is tightly regulated. After a meal, the level of glucose in the blood rises. In a healthy metabolism, the body deals with this quickly by secreting a proportionate amount of insulin. But millions of people are affected by type 2 diabetes, a complex metabolic disease causing hyperglycemia, permanently increased blood glucose levels with post-meal peaks. Glucobay, with its active agent acarbose, is recommended for the treatment of hyperglycemia. It targets exactly the dangerous postprandial glucose peaks. Glucobay is taken orally, and acarbose then affects the uptake of glucose from the small intestine. Physiologically, the complex carbohydrates in the lumen of the small intestine have to be broken up by the enzyme alpha-glucosidase before the resulting glucose molecules can be taken up and finally reach the bloodstream. After administration of glucobay, acarbose competes with the complex carbohydrates for binding to alpha-glucosidase. As a result, many complex carbohydrates remain intact and the uptake of glucose is reduced. Yang terakhir adalah SGLT2 inhibitor dan incretin mimetic yang DPP4 inhibitor. SGLT2 inhibitor ini meningkatkan ekskresi glukosa di ginjal. Namun, karena bekerjanya seperti itu di ginjal, efek sampingnya pun berkaitan dengan mekanisme kerja tersebut, seperti meningkatkannya infeksi pada saluran urin, kemudian gangguan ginjal, dan infeksi dari jamur di genital. 3 obat pada golongan ini diantaranya canagliflozin yang digunakan dalam dosis 100-300 mg per hari. Dan juga ada dapagliflozin yang digunakan dengan dosis 5-10 mg per hari.
Dan terakhir, empagliflozin dapat digunakan dengan dosis 10-25 mg per hari. Untuk incretin mimetic golongan DPP-4 inhibitor, ini bekerja karena masuknya ke dalam incretin mimetic, berarti dia sama-sama memproduksi incretin efek, yaitu menghasilkan insulin. Obat ini ada tiga jenis. Tapi yang harus diingat adalah bahwa obat-obat ini memiliki durasi yang sangat panjang, hampir 24 jam. Jadi penggunaannya cukup 1 kali saja 1 hari. Sitagliptin digunakan dengan dosis 25-100 mg per hari. Dengan metabolisme dan ekspresinya melalui ginjal. Kemudian saxagliptin. Saxagliptin ini dosisnya sekitar 2,5-5 mg per hari. Dan di metabolisme, diekspresi oleh ginjal dan juga oleh hati. Linagliptin, dosis per harinya 5 mg. Nah, untuk linagliptin ini di metabolisme dan di ekspresinya utama melalui cairan empedu. Golongan kedua yaitu obat hipoglikemi yang injeksi. Ada 2 golongan yang masuk dalam kelompok ini. Yang pertama, golongan incretin mimetic atau kelompoknya disebut GLP-1 reseptor agonis. Kelompok ini memiliki mekanisme kerja seperti GLP-1. Dia memproduksi incretin yang meningkatkan produksi insulin. Pada kelompok ini ada 3 macam obat. Yang pertama, exenatide yang tersedia dengan dosis 5-10 mikrogram per hari. Biasanya diinjeksi 1 jam sebelum makan pagi atau sarapan dan makan malam. Konsentrasi puncak terjadi sekitar 2 jam setelah pemberian dan durasinya sekitar 10 jam. Jadi memang exenatide ini diperlukan pemberiannya 2 kali per hari. Kemudian yang kedua adalah liraglutid. Liraglutid ini memiliki waktu paruh 12 jam, sehingga cukup penggunaan 1 kali saja dengan dosis 0,6-1,8 mg per hari. Obat yang ketiga yaitu dulaglutid. Dulaglutid juga memiliki half-life yang paling panjang, yaitu 5 hari, sehingga penggunaan 1 kali seminggu dengan dosis 0,75-1,5 mg cukup untuk pasien yang menggunakan obat ini. Several newer diabetes drug classes are marketed as treatments for people with type 2 diabetes whose blood glucose is not controlled with metformin. Each drug class has a different mechanism by which it decreases blood glucose levels. The first drug class, SGLT2 inhibitors, blocks sodium glucose cotransporters in renal tubules, which impairs glucose reabsorption. The second drug class, GLP-1 agonists, increase insulin secretion and decrease glucagon. The third, DPP-4 inhibitors, increases incretin levels like GLP-1 and GIP, which increases insulin and decreases glucagon. All 3 classes lower glucose, and some trials show that the drugs reduce all-cause and cardiovascular mortality. Researchers have now compared the efficacy and safety of the 3 classes using network meta-analysis, which lets them make comparisons across trials that weren't made in individual trials themselves.
SGLT2 inhibitors and GLP-1 agonists, but not DPP-4 inhibitors, reduced all-cause and cardiovascular mortality, with no difference between the two. Each drug class had associated risks. SGLT2 inhibitors were associated with increased risk of genital skin infections, mostly mycoses. GLP-1 agonists were associated with adverse events leading to trial withdrawal. DPP-4 inhibitors were associated with increased risk of pancreatitis and retinopathy. Based on these findings, SGLT2 inhibitors and GLP-1 agonists may be preferred over DPP-4 inhibitors as add-on therapies to metformin. Oke, dan terakhir, tugas terakhir ini tadi sudah ditulis di atas, coba dibuat kesimpulan. Tapi kesimpulannya saya minta dengan hanya untuk judul kolom yang masing-masing dalam tabel ini. Ya, tulis nama obat, mechanism of action, pembeda MOA untuk satu obat dengan yang lainnya ya. Kemudian rutenya, apa oral atau injection, kemudian efek sampingnya. Ada masalah sama weight gain enggak? Kemudian ada masalah dia menyebabkan hipoglikemi enggak? Karena ini akan jadi patokan buat teman-teman nanti saat skills lab ataupun nanti saat kalian mau meresepkan obat setelah menjadi dokter. Dan pastikan kontraindikasinya ini apa berdasarkan masing-masing obat. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.